Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diha Ayu Rengganis dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 6C akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Penerapan Metode SAS atau Struktural Analitik Sintetik terhadap keterampilan membaca siswa kelas 1 SDN 105 Pekanbaru tahun ajaran 2021-2022. Latar belakangnya adalah yang pertama, keterampilan membaca pemula yang harus dikuasai oleh siswa kelas 1 SD. Yang kedua, penggunaan model pembelajaran tepat dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, rendahnya keterampilan membaca siswa kelas 1 SD. Yang terakhir, hasil observasi dari penulis. Identifikasi masalah yaitu yang pertama, keterampilan membaca yang masih rendah. Yang kedua, kurangnya kreativitas guru dalam mengajar. Yang ketiga, terdapat beberapa siswa yang masih rendah dalam mengenal huruf. Batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah, peneliti ini difokuskan pada pemberian strategi atau metode yang tepat untuk keberhasilan keterampilan membaca pada siswa kelas 1 SDN 105 Pekanbaru tahun ajaran 2021-2022, yaitu dengan menggunakan metode SAS atau Struktural Analitik Sintetik. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama, adakah pengaruh penerapan metode SAS terhadap keterampilan membaca dan menulis kelas 1 SDN 105 Pekanbaru tahun ajaran 2021-2022? Yang kedua, adakah pengaruh penerapan metode SAS terhadap keterampilan membaca kelas 1 SDN 105 Pekanbaru tahun ajaran 2021-2022? Selanjutnya, tujuan masalah. Yang pertama, untuk menjelaskan pengaruh penerapan metode SAS atau Struktural Analitik Sintetik terhadap keterampilan membaca dan menulis siswa kelas 1 SDN 105 Pekanbaru tahun ajaran 2021-2022. Yang kedua, untuk menjelaskan pengaruh penerapan metode SAS atau Struktural Analitik Sintetik terhadap keterampilan membaca siswa kelas 1 SDN 105 Pekanbaru tahun ajaran 2021-2022. Selanjutnya, manfaat penelitian secara teoritik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan teori-teori pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan mata kuliah SBM atau strategi belajar mengajar, dan penyusunan perangkat pembelajaran MI atau SD berbasis mata pelajaran maupun tematik, serta diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan tambahan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan keterampilan membaca. Selanjutnya, secara praktis. Yang pertama, bagi siswa SDN 105 Pekanbaru, hasil penelitian diharapkan mampu mengatasi kejenuhan dan membuat siswa aktif dalam proses belajar mengajar untuk meningkatkan keterampilan membaca. Manfaat bagi guru SDN 105 Pekanbaru. Hasil penelitian ini diharapkan guru dapat menggunakan metode SAS sebagai alternatif meningkatkan keterampilan membaca. Yang terakhir, bagi peneliti yang akan datang, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti yang akan datang. Kajian pustaka. Yang pertama itu tentang keterampilan membaca permulaan, yang mana ada pengertian keterampilan, pengertian membaca pemula, tujuan membaca, aspek kemampuan membaca, dan yang terakhir kemampuan membaca kelas rendah. Yang kedua yaitu tentang metode Struktural Analitik Sintetik atau SAS. Yang pertama, pengertian metode Struktural Analitik Sintetik atau SAS. Yang kedua, langkah-langkah metode Struktural Analitik Sintetik. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan dari metode SAS. Penelitian yang relevan yang pertama yaitu ada pengaruh metode struktur analitik sintetik terhadap kemampuan membaca permulaan kelas 1 di SDN Muhammadiyah Kleco 1 Yogyakarta. Yang kedua, pengaruh metode struktural analitik sintetik dalam meningkatkan kemampuan membaca pemula siswa kelas 1 di SDN 159 Pekanbaru, Palembang. Yang ketiga, pengaruh penerapan metode SAS terhadap kemampuan membaca tema kegiatanku pada peserta didik kelas 1 -2 Kendal
tahun ajaran 2018-2019. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kuasi eksperimen dengan model pretest, post-test, control group dengan desain satu macam perlakuan. Dalam model ini sebelumnya dimulai perlakuan kedua kelompok diberi pretest untuk mengukur kondisi awal. Setelah itu pada kelompok eksperimen diberi perlakuan dan pada kelompok perbandingan tidak diberi. Sesudah diberi perlakuan kedua kelompok diberi tes lagi atau yang kita sebut post test. Pada kelas eksperimen dilakukan pembelajaran menggunakan metode SAS, sedangkan pada kelas kontrol dilakukan pembelajaran non SAS. Tempat dan waktu penelitian. Tempatnya di SD Negeri 105 Pekanbaru. Waktu penelitiannya dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2021 sampai dengan bulan Juli tahun 2021. Populasi dan sampel penelitian. Populasinya seluruh siswa atau siswi kelas 1 di SD Negeri 105 Pekanbaru tahun ajaran 2021-2022 yang terdiri dari 40 siswa. Sampelnya, teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel populasi atau populasi sampling. Jika peneliti menggunakan kelas kontrol dan kelas eksperimen dalam penelitian ini, maka peneliti membagi sampel menjadi dua, yaitu yang pertama untuk kelas kontrol terdapat 22 siswa dan untuk kelas eksperimen terdapat 23 siswa. Pemilihan dilaksanakan secara random atau acak. Instrumen penelitian yaitu ada observasi, yang kedua tes, yang ketiga dokumentasi. Analisis data yaitu uji prasyarat. Ada dua, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Selanjutnya ada uji hipotesis. Terima kasih.